Baiklah, berikutnya kita bicara tentang sistem ekonomi. Tadi harusnya sudah clear ya, bagaimana ideologi politik, bagaimana sistem ekonomi itu saling terkait. Ada tiga tipe sistem ekonomi di dunia ini. Ada sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando, dan sistem ekonomi campuran. Bagaimana sistem ekonomi pasar? Sistem ekonomi pasar itu pada dasarnya, pada pola dasar ekonomi pasar yang murni, semua kegiatan produktif dimiliki oleh pribadi, bukan oleh negara. Barang dan jasa yang diproduksi oleh negara itu tidak direncanakan oleh siapapun, bahkan pemerintah. Produksi ditentukan oleh interaksi antara penawaran dengan permintaan yang diberikan sinyal kepada produsen melalui sistem harga. Jika permintaan suatu produk melebihi penawarannya, maka harga akan naik. Dan itu menandakan produsen untuk memproduksi lebih banyak. Jika penawaran melebihi permintaan, tentu harga akan turun. Itu menandakan bahwa produsen untuk memproduksi lebih sedikit lagi. Nah, ini sistem ekonomi pasar yang murni, sehingga konsumen itu berdaulat. Agar pasar dapat bekerja dengan baik, maka pasokan tidak boleh dibatasi, sehingga tidak ada yang memonopoli pasar. Jika ada perusahaan yang memonopoli pasar, maka kemudian pemerintah turun tangan untuk melakukan Jadi bila terjadi hal itu, maka pemerintah turun tangan untuk melakukan menormalkanlah kondisi itu, kan tidak terjadi monopoli. Nah, sehingga pada gilirannya dengan perbaikan yang terus-menerus dalam proses produksi di dalam sistem ekonomi pasar ini, maka akan berdampak positif terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sebuah negara. Nah, berikutnya ada ekonomi terpimpin atau ekonomi komando lah gitu ya. Jadi pemerintah itu memiliki kewenangan untuk merencanakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara. Kuantitas produksinya berapa, harga jualnya berapa, itu ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini sejalan dengan teori kolektivisme tadi, pandangan politik kolektivisme tadi itu. Semua bisnis dalam ekonomi komando ini adalah milik negara. Alasannya apa? Bahwa pemerintah dapat mengarahkan untuk melakukan investasi yang menjadi kepentingan terbaik bangsa secara keseluruhan daripada untuk kepentingan perorangan. Nah, kalau secara historis ya, ekonomi komando ini ditemukan pada negara-negara komunis, di mana tujuan kolektif itu menjadi prioritas daripada tujuan individu. Namun sejak akhir tahun 80-an, di mana komunisme runtuh ya, beberapa elemen ekonomi yang bersifat komando ini sudah mulai pudar lah. Beberapa negara sudah mengarah kepada ekonomi pasar. Karena di ekonomi komando ini ternyata lebih banyak di beberapa negara yang menerapkannya, itu kesejahteraan pertumbuhan ekonominya itu cenderung stagnan lah gitu. Berikutnya adalah ekonomi campuran. Jadi campuran antara ekonomi pasar, market ekonomi dengan komen ekonomi. Jadi itu campuran di antara itu. Dalam ekonomi campuran itu ada sektor ekonomi tertentu yang diserahkan kebebasan individu, mekanisme pasar lah begitu, kepemilikan swasta dengan mekanisme pasar. Sementara pada sektor lain memiliki bisnis itu dimiliki oleh negara dan direncanakan oleh pemerintah gitu ya. Ekonomi campuran ini banyak sebenarnya diterapkan di negara-negara maju. Namun meskipun tidak begitu menonjol ya. Misalkan kalau di Inggris, Prancis, Swedia itu sebenarnya
ekonominya juga menjalankan ekonomi campuran ini. Negara-negara yang dulunya sosialis lah ya, itu juga mulai beralih ke ekonomi campuran ini. Termasuk Rusia, Venezuela, itu sudah beralih ke ekonomi campuran ini. Dalam ekonomi campuran itu pemerintah cenderung mengambil alih kepemilikan negara atas perusahaan yang contoh di Amerika ya. Pemerintah Amerika itu pernah mengambil alih sebuah perusahaan swasta, perusahaan asuransi AIG, itu karena dia ada masalah keuangan, itu diambil alih pemerintah. Artinya apa? Kenapa kok diambil alih? Karena sebenarnya pemerintah itu ingin menyelamatkan. Karena kalau ini tidak diselamatkan, perusahaan ini akan berdampak kepada perekonomian secara keseluruhan. Nah, termasuk juga pernah di Amerika itu ada Citigroup, ada General Motor, itu juga mau collab, mau bangkrut, itu diambil alih pemerintah. Ketika dikelola pemerintah, disuntikan dana, ketika sudah mulai bagus lagi diserahkan kembali kepada sektor swasta. Nah ini, jadi meskipun Amerika yang demokratis lah, yang ekonomi pasar, ternyata dia juga menjalankan ekonomi campuran lah, gitu. Tidak seluruhnya dilepaskan ke pasar gitu. Berikutnya adalah dari pandangan politik, sistem ekonomi, itu juga kemudian berdampak kepada sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Kalau secara keseluruhan ya, secara umum, secara keseluruhan itu sistem hukum suatu negara itu mengacu pada aturan atau hukum yang mengatur perilaku bersama dengan proses penegakan hukum, tentu melalui sebuah sistem yang akan berdampak kepada pengaturan kepada bisnis internasional, termasuk kepada undang-undang yang mengatur praktek bisnis, cara bertransaksi, menetapkan hak dan kewajiban kepada mereka yang terlibat dalam transaksi bisnis gitu ya. Ini berkaitan dengan legal system ini. Nah, legal system ini kemudian menjadi daya tarik pula sebuah negara sebagai tujuan untuk melakukan investasi bagi sebuah perusahaan internasional ya. Sistem hukum itu juga dipengaruhi oleh sistem politik yang berlaku. Meskipun juga dipengaruhi oleh tradisi sejarah pada masa lalu ya. Undang-undang yang mengatur bisnis pada ideologi politik itu dominan mempengaruhi para penguasa di negara itu. Negara misalkan, negara yang totaliter itu, yang cenderung kolektivisme tadi ya, memberlakukan undang-undang yang sangat membatasi perusahaan swasta, itu umumnya begitu. Sedangkan undang-undang pada negara-negara yang demokratis itu lebih memberi kebebasan kepada swasta. Artinya secara politik filosofinya mungkin lebih pro swasta dan pro kepada konsumen. Itu kalau di negara-negara yang memiliki haluan politik yang kolektivisme tadi itu. Haluan politiknya, ideologi politiknya itu lebih kepada individualisme lah gitu ya. Nah, kalau kita bicara hukum, sebenarnya ada tiga klasifikasi lah sistem hukum yang diterapkan di seluruh negara di seluruh dunia ini. Ada 3 jenis lah gitu ya. Ada namanya sistem hukum disebut dengan common law. Mungkin kita bisa sebut sebagai hukum umum lah gitu ya. Itu terdiri dari hukum umum itu berdasarkan based on tradisi, presiden, lalu kemudian aturan-aturan adat, istiadat lah gitu ya. Aturan-aturan perdata yang mengaturnya. Itu common law. Ada civic law dan theocratic law. Coba mungkin kita bahas satu-satu. Langsung ke common law saja ya. Di common law ini seperangkat hukum itu diatur ke dalam suatu kode etik lah ya. Jadi ada sistem hukum
yang mengatur tentang jadi dalam common law ini kalau ada persoalan hukum gitu ya di negara yang memiliki pandangan common law begitu, hakim di pengadilan itu ya, hakim itu memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum atau common law ini. Tapi lain dengan sistem civic law. Civic law itu kalau hakim itu hanya menerapkan hukum saja, tidak menafsirkan hukum. Itu kalau civic law. Nah, berikutnya adalah theocratic law ya, sistem hukum teokratis, di mana sistem hukum itu didasarkan pada sistem agama. Hukum Islam adalah sistem hukum teokratis yang paling banyak dipraktekkan di dunia modern. Meskipun juga ada yang menggunakan hukum Hindu, Yahudi gitu ya, tapi tidak banyak. Yang paling banyak itu adalah ajaran agama Islam. Itu theocratic law. Landasan hukum Islam itu adalah kitab suci Al-Quran bersama dengan sunnah Nabi ya, kita katakan begitu. Nah, jadi karena Al-Quran dan sunnah adalah dokumen yang suci, sebutannya ya, dianggap itu dokumen yang suci, maka landasan dasar hukum Islam itu nggak dapat dirubah. Nah, meskipun dalam prakteknya para ahli hukum dan cendekiawan Islam itu memperdebatkan penerapan hukum Islam di dunia modern, artinya menafsirkan lah gitu, dalam penafsirannya. Dalam pelaksanaannya itu banyak di negara-negara Muslim itu yang menerapkan perpaduan antara hukum Islam, common law atau civic law. Pada prinsipnya sebenarnya kalau di dalam theocratic law berdasarkan hukum Islam ini, hukum Islam itu sebenarnya berkaitan dengan perilaku moral ya. Meskipun diperluas juga ada yang mencakup dengan aktivitas komersial. Misalkan dalam hal pembayaran atau penerimaan bunga dianggap riba. Nah, itu dilarang oleh Al-Quran. Bagi muslim yang taat, mungkin akan penerimaan bunga itu dipandang sebagai sebuah dosa besar gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan masalah teologis. Sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian. Contoh di Pakistan, tahun 90-an itu, pengadilan syariat Pakistan itu membuat hukum Islam adalah hukum Islam yang tertinggi. Nah, sehingga seperti bunga itu dianggap riba itu tidak boleh di sana. Apa dampaknya? Dampaknya adalah merubah semua aturan yang berkaitan dengan bisnis gitu. Nah, semua keuangan itu dirubah menjadi sistem keuangan yang sistem Islam lah gitu. Jadi lembaga-lembaga keuangan Islam itu mulai marah. Kemudian berkembang ke negara Mesir, Malaysia, Iran. Nah, ini yang terkait dengan theocratic law.